Kita masuk soal kedua. Jika Andi memacu motornya dari rumah ke kantor dengan kecepatan 24 km per jam, maka ia akan terlambat 15 menit. Tetapi jika memacu motornya dengan kecepatan 36 km per jam, ia akan sampai 10 menit lebih awal. Berapa jarak tempuh rumah Andi ke kantor? Untuk menyelesaikan soal ini kita pakai dua cara. Cara yang pertama adalah dengan menggunakan logika. Cara yang kedua kita pakai rumus. Kita coba cara pertama terlebih dahulu dengan menggunakan logika. Maksud dari kecepatan 24 km per jam itu apa? Nah, maksudnya adalah dalam waktu 1 jam, jarak tempuhnya itu adalah 24 km. Jadi secara tidak tersirat di sini 24 km per jam itu artinya 24 km per 1 jam. Artinya dalam 1 jam perjalanan, ia akan menempuh sejauh 24 km. Coba kita tuliskan dulu. Nah, ini makna dari 24 km per jam ya. Jadi dalam waktu 1 jam, Andi menempuh perjalanan sejauh 24 km. Akan tetapi dengan kecepatan itu, ia masih terlambat 15 menit. Nah, 15 menit itu dengan kecepatan 24 km per jam, berapa pula jarak tempuhnya? Nah, itulah sebagai jarak dari rumah Andi ke kantor. Kita harus merubah terlebih dahulu 15 menit. Karena satuan yang kita pakai adalah 24 km per jam, di sini kilometer per jam. Mau tidak mau kita harus merubah menit ini ke jam. Jadi 15 menit itu berapa jam? Berapa jam? Ya, jadi bisa kita buat skema seperti ini. 15 menit itu berapa jam? Nah, untuk mengkonversi dari menit ke jam, cukup kita bagi menit itu dengan 60 ya, per 60. Nah, artinya 15 menit itu adalah 15 per 60 jam. Kalau kita sederhanakan, itu artinya 1/4 jam. Nah, jadi begitu cara merubah dari menit ke jam ya. Cukup kita bagi aja dengan 60. Nah, dengan waktu selama 1/4 jam dan kecepatan 24 km, maka haruslah rumah Andi ke kantor itu 24 km ditambahkan dengan 15 menit tadi atau 1/4 jam dikali dengan kecepatan Andi itu adalah 24, berarti sama dengan 6 km. Nah, berarti 24 tambah 6 itu sama dengan 30 km. Itu dugaan awal kita ya. Nah, bagaimana kalau kecepatannya itu adalah 36 km per jam? Di sini 36 km per jam. Ini bisa kita maknai juga bahwa dalam waktu 1 jam, Andi menempuh perjalanan sejauh 36 km. Coba kita tuliskan dulu. Nah, ini arti dari 36 km per jam ya. Dalam waktu 1 jam, Andi menempuh perjalanan sejauh 36 km. Akan tetapi dengan kecepatan itu, dia akan sampai 10 menit lebih awal. Nah, jadi kecepatan 10 menit. Artinya, berapa jarak tempuh selama 10 menit dengan kecepatan 36 km per jam? Nah, jadi kita harus mengkonversi terlebih dahulu 10 menit ke dalam bentuk jam. Nah, 10 menit itu kalau kita konversi ke dalam bentuk jam, ingat caranya tadi cukup kita bagi dengan 60. Berarti 10 per 60 jam. 10 per 60 jam itu artinya 1 per 6 jam ya. Jadi 1 per 6 jam. Nah, berarti harusnya jarak dari rumah ke kantor itu adalah 36 km, lalu dikurangi dengan 10 menit perjalanan. 10 menit perjalanan itu adalah 1 per 6 jam dikali dengan kecepatannya, yaitu 36 km. Itu artinya adalah 6. Sehingga jarak dari rumah Andi ke kantor itu adalah 36 dikurang 6 itu sama dengan 30. Ini sama-sama kita dapatkan jaraknya adalah 30 km. 30 meter ada di option yang C. Ini cara yang pertama kita pakai logika, yaitu kita maknai saja arti kecepatan itu sendiri ya. Kita coba pakai cara yang kedua dengan menggunakan rumus. Cara yang kedua adalah dengan menggunakan rumus kecepatan, yaitu V sama dengan S per T. V itu adalah kecepatan, S itu adalah jarak, dan T itu adalah waktu. Jadi kita cukup menguraikan rumus ini aja. Jadi dengan kecepatan 24 km per jam, berarti V-nya itu adalah 24, maka jarak tempuhnya itu yang akan kita cari nilai S-nya, yaitu jarak dari rumah ke kantor per waktu. Nah, jadi sini waktunya itu, jika dengan kecepatan 24 km per jam, si Andi ini akan terlambat 15 menit. Nah, jadi waktu perjalanan seharusnya adalah T itu adalah waktu perjalanan
karena terlambat 15 menit, maka dia perlu waktu 15 menit lagi untuk mencapai kantor. Nah, 15 menit itu kita harus konversi dulu ke dalam bentuk jam. Seperti halnya tadi, sudah kita jelaskan, mengkonversi dari menit ke jam itu adalah kita bagi aja dengan 60, berarti 15/60 jam. Artinya kita sederhanakan 1/4 jam. Jadi, waktu perjalanan seharusnya adalah T, waktu perjalanan ditambah 1/4. Agar tidak terlambat. 1/4 ini artinya 1/4 jam. Kita harus sesuaikan satuannya. Di sini kan kilometer per jam, berarti waktu yang dipakai itu adalah dalam waktu jam. Nah, T itu maksudnya adalah waktu perjalanan ditambah 1/4 itu seharusnya. Waktu perjalanan tambah 1/4 itulah harusnya supaya dia tidak terlambat. Lalu dari kecepatan 36 km per jam, itu artinya 36 sama dengan S itu adalah jarak per waktu perjalanan. Dia akan sampai 10 menit lebih awal. Jadi waktu yang diperlukan seharusnya adalah waktu perjalanan dikurangi dengan 10 menit. 10 menit itu kalau kita rubah ke dalam bentuk jam, itu adalah 10/60 jam. Artinya 1/6 jam. Jadi 1/6 jam. Nah, di sini kita bisa maknai rumus kecepatan adalah jarak per waktu. Nah, waktu yang harus dibutuhkan seharusnya itu adalah T tambah 1/4. T tambah 1/4 itu artinya supaya dia tidak terlambat, maka sudah ditambahkan dengan 1/4 jam. 1/4 ini dari 15 menit. Lalu dengan kecepatan yang lebih ngegas, yaitu 36 km per jam, maka waktu dibutuhkan itu haruslah waktu perjalanan dikurangi dengan ini, 1/6. 1/6 itu karena dia 10 menit lebih awal. Sehingga cukup kita selesaikan saja dua persamaan ini. Bagaimana cara menyelesaikan dua persamaan ini? Ini cukup kita kalikan saja, 24 dikalikan langsung ke sini. Sehingga kita dapatkan S sama dengan 24 dikali T adalah 24T. Lalu 24 dikali 1/4 ditambah dengan 6. Jadi 24 kali T adalah 24T, 24 kali 1/4 adalah 6. Ini persamaan yang pertama. Lalu dari persamaan yang kedua, kita kalikan 36 kali T kurang 1/6. Berarti kita dapatkan 36T dikurang 6. Nah, kita dapatkan dua persamaan. Di sini S sama dengan, di sini juga S sama dengan. Sehingga nilai S ini bisa kita substitusi ke sini. Sehingga kita dapatkan 36T dikurang 6 sama dengan 24T ditambah 6. Di sini kita bisa pindahkan ke ruas kiri, berarti 12T. Itu sama dengan, ini min 6 pindah ke kanan jadinya 12. Berarti T sama dengan 1. Sehingga perjalanan T itu kita maknai tadi waktu di dalam perjalanan ya. T tambah 1/4 itu adalah waktu seharusnya. T kurang 1/6 itu adalah waktu seharusnya. T itu adalah waktu selama perjalanan. Berarti benar tebakan kita di awal dengan menggunakan logika. T yang kita pakai kan tadi waktu 1 jam ya. Karena di sini satuannya adalah jam, berarti T-nya adalah 1 jam. Sehingga waktu perjalanan seharusnya, jika kecepatannya 24 km per jam, bisa kita maknai, berarti 1/4 jam perjalanan. Kalau kecepatannya adalah 24 km. Lalu kalau kecepatan kita 36 km per jam, harusnya adalah 1 dikurang 1/6, artinya 5/6, artinya 50 menit. Hanya 50 menit perjalanan dari rumah ke kantor jika kecepatannya adalah 36. Nah, jadi kita dapatkan nilai T-nya itu, ingat T tadi itu adalah waktu selama perjalanan. Sementara T tambah 1/4 itu adalah waktu seharusnya, dan T kurang 1/6 itu adalah waktu seharusnya. Tinggal kita substitusi saja nilai T sama dengan 1 ke salah satu persamaan. Boleh kita substitusi ke sini, nanti sama aja. Kita substitusi ke yang kedua juga boleh. Berarti S yang kita dapatkan jika T-nya 1, berarti 24 kali 1 adalah 24 ditambah 6 sama dengan 30. Lalu kalau kita ingin mencoba substitusi ke sini juga 36 kali 1, 36 dikurang 6 sama dengan 30. Nah, di sini kita dapatkan sama-sama 30. Sehingga jarak dari rumah ke kantor Andi itu adalah 30 km. Silakan dipilih cara mana yang lebih simpel, dirasa mudah. Apakah pakai logika tadi atau kita gunakan rumus. Semoga